Latif ya 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 latif ulam yazal untuk bina bima nazalin latif ulam yazal untuk bina wal muslimin ya latif ulam yazal untuk bina bima nazalin latif ulam yazal untuk bina wal muslimin ya latif ulam yazal untuk bina bima nazal bina latif ulam yazal untuk bina wal muslimin ya latif rabbi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi untuk bina ya latif ya alim ya khabir ya latif rabbi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi untuk bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi khalqi ya aliman bi khalqi ya khabiran bi khalqi untuk bina ya latif ya alim ya khabir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an bikal musta'an la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma la faraja illa farajuk wa la lutfa illa lutfuk wa farij anna kulla hammin wa ghammin wa kahdin warfa'na hadhihi al-mihna wal baliyya warfa'na bi yadika al-qawiyya innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma anta akbar min kulli karim wa anta akbar min kulli karim wa anta ajwad min kulli jawad wa anta ahfaz min kulli hafid wa anta atwab min kulli latif wa nas'aluka bi haqqi ismika latif wa tusakhkhir lana min al-asbab wa min khalqika da'iman man yaqdi lana hajatana wa yarfa' anna khazana wa yunjina mimman zalamana wa 'adana wa bi haqqika ya latif ultuf bina 'inda ash-shada'id wa najjina min al-makari kulliha Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwa al-qawiyyul 'aziz. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah wal iniyat wa niyat salatin salihin ila amalin fi amalin wa salatin bi akhlaqin yudhiruna bi taqwa wa istiqamah wa yuhiduna min mujibatin nadama wa yufaqihna fi din wa yu'allimuna ta'wil yarzuqna al-fahma wal hifdha wal ilma wal hikmah wal aqla wa yarzuqna al-futuh wal munuh wal rusukh wa salah al-jasad wal qalb wal ruh wa tawbatan nasuh wa yaghfir dhunubana wa yastur uyubana wa yashfir qulubana wa yuslih qulubana wa yuhawwil ahwalana ila ahsani hal wa anna yassir umurana ma ra'a fi dinina wa badanina wal afiya fi dinina wa dunyana wa yurdi anna sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yarzuqna kamal al-ikhlas wa kamal al-tawfiq wa kamal al-hidayah wa kamal al-inayah wa kamal al-ri'ayah wa yarzuqna kamal al-mutaba'ah bil habib Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam zahiran wa batinan bi afiyah wa salamah. Allah yashfi marḍana wa marḍal muslimin wa ya'afi mubtalana wa mubtalal
المسلمين ويفرج عنا وعن المسلمين همومهم وغمومهم وكروبهم فرجا عاجلا برحمتك يا ارحم الراحمين ويرفع عنا وعنكم الافات والعهات والبليات والمصائب والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن انك على كل شيء قدير على ديني وعلى كل صالح جامع شامله بخيرات الدنيا والاخره ابصر اسرار الفاتحه. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام العارف بالله أبو يزيد محمد بن علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. لأن قال الآثار ومشاريع الهدم والتخطيط جاء في النظام التحذير من تغيير الآثار. قال الحجرة النبوية والمسجد الشريف. وقد أراد بعض المفتدين تغيير وضع الحجرة النبوية بإخراج القبر الشريف المكرم من المسجد. لما سمع بذلك المرحوم الملك خالد بن عبد العزيز غضب غضبا شديدا وثار فيه الحمية الدينية وتكلم كلاما راجعا بصاحب ذلك الاختراع الأثيم سمعه من كان حاضرا في المجلس ولعل بعضهم لا زال على قيد الحياة رحم الله ذلك الملك الصالح وجعل موقفه هذا ذخيرة له عند الله ويدا بيضاء عند رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينال به إن شاء الله شفاعته يوم القيامة. وبارك في خليفته الملك فهد ونصر به الدين وحفظ به الديار والآثار والعباد والبلاد آمين يا رب العالمين. فتوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شأن الحجرة النبوية. وقد نسب بعض أهل الفتنة والسوء إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب القول بإخراج الحجرة النبوية من المسجد فأنكر ذلك وتبرأ منه ومن قائله كما جاء في رسالته لأهل المجموعة التي يقول فيها إذا تبين هذا فالمسائل التي شنع بها منها ما هو من البهتان الظاهر وهي قوله إني مبطل كتب المذاهب. قوله إني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء. وقوله إني أدعي الاجتهاد. وقوله إني خارج عن التقليد. وقوله إني أقول إن اختلاف العلماء نقمة. وقوله إني أكفر من توسل بالصالحين. وقوله إني أكفر الموصي بقوله يا أكرم الخلق. وقوله إني أقول لو أقدر على هدم حجرة الرسول لهدمتها ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب. وقوله إني أنكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إني أنكر زيارة قبر والدين وغيرهما. وإني أكفر من يحلف بغير الله. وهذه 12 مسألة جواب فيها أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. انتهى القبة الخضراء في رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال أما القبة الخضراء فقد نسب بعضهم إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب القول بإزالتها وهدمها ولكن الشيخ رحمه الله نفى ذلك بكل قوة وتبرأ منه واستنكر هذا القول أشد الإنكار في عدة مواضع من رسائله. الموضع الأول في رسالته لأهل القصيم التي يقول فيها فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي والله على ما نقول وكيل. ثم لا يخفى عليكم أنه بلغني أن رسالة سليمان بن سحيم قد وصلت إليكم أنه قبلها وصدقها بعض المنتمين العلم في جهتكم. والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي. ومنها قوله إني مبطل كتب المذاهب الأربعة. وإني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء. وإني أدعي الاجتهاد وإني خارج من التقليد. وإني أقول إن اختلاف العلماء إما وإني أكفر من توسل بالصالحين. وإني أكفر الموصي بقول أكرم الخلق. وإني أقول لو أقدر على هدم قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدمتها ولو أقدر على الكعبة
أكفر ابن الفارض وابن عربي وإني أحمل دلائل الخيرات وأوضى الرياحين وأسميه روض الشياطين. جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. الموضع الثاني في رسالته إلى أهل العراق وهي رسالة أرسلها إلى السويدي عالم من أهل العراق، وكان قد أرسل له كتاب المسألة وأما يقوله الناس فيه فأجابه بهذه الرسالة، وفيها يقول في رد ما نسب إليه وتكذيبه منها إشاعة بهتان بما يستحق عاقل أن يأتيه فضلا عن أن يفتريه، ومنها ما ذكرت أني مكفر جميع الناس إلا من اتبعني وأزعم أن أنكحتهم غير صحيحة. ويا عجبا كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون؟ وكذلك قوله إنه يقول لو أقدر على أن أهدم قبة النبي صلى الله عليه وسلم لا هدمتها. وأما دلائل الخيرات فله سبب ذلك أني أشهد على من قبل نصيحة الإخوان لا يصير في قلبه أجل من كتاب الله ويظن أن القراءة فيه أجل من قراءة القرآن. وأما إحراقه والنهي عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان فهذا بهتان. هذا الموقف من الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعين الحكمة والصواب وهو السياسة الشرعية التي يجب أن يتحلى بها العلماء والمرشدون والمشايخ في أمرهم ونهيهم ووعظهم وإرشادهم. وقد كان الشيخ رحمه الله تعالى حريصا كل الحرص على نفي زعم المفترين ورد قول المفتنين الذين ألصقوا به هذا القول الشديد ونسبوا إليه ذلك الرأي الفضيل، فتراه أنكره في عدة مواطن لخطر مسألة ولما ينبني عليها من السوء والفتنة والشر الذي يجر إلى مصائب وبلايا نحن عنها في غنى. أين هذا ممن ضاقت العلوم في عينيه ولم يجد مسألة يقول عنها أو بحثا يقدمه إلا قضية القبة الخضراء، فما أتفه عقلا هذا منتهاه وما أسفه علما ذلك مؤداه. ولنا بحث خاص عن هذا الموضوع نسأل الله أن ييسر إتمامه ونشره بعونه وفضله. Alhamdulillah, Alhamdulillah, seperti kemarin sudah kita jelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan baginda Rasulullah, peninggalan jejak baginda Rasulullah, hal-hal yang digunakan oleh baginda Rasulullah, dan sempat kita singgung bahwa pada hari ini kita akan melihat bagaimana perhatian kerajaan Saudi Arabia terhadap peninggalan dan jejak baginda Rasulullah SAW. Karena peninggalan dan jejak tersebut berada di kota Mekah dan kota Madinah pada umumnya, sehingga pada saat kita menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan ini maka tidak akan terlepas dari kaitan pemerintahan di dalam menjaga dan melestarikannya. Jadi di sini Abuya Maliki ingin memberikan kepada kita beberapa penjelasan di mana beliau memulainya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memudahkan pemerintahan kita, maksud beliau pemerintahan Saudi Arabia, untuk memberikan perhatian khusus terhadap peninggalan-peninggalan dan jejak terutama yang berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW. Karena kata beliau untuk menjaga hal-hal yang terkait dengan sejarah dan untuk menjaga kebudayaan, hal-hal yang berkaitan dengan Islam dan sejarah Islam, sehingga ada khusus dibuat satu kalau kita di sini cagar budaya itu ada khusus bagian cagar budaya, bukan bagian orang-orang yang bertugas di dalam melestarikan, namanya apa? Kalau dalam pendidikan ada Kementerian Pendidikan, kalau di dalam kebudayaan dan cagar lestari ini apa? Direktorat Cagar Budaya. Direktorat Cagar Budaya. Itu betul. Ini kata dia. Jadi cagar budaya itu kan ada kementeriannya juga, nanti yang bertugas di dalam melestarikan dan nanti menghukum apabila ada cagar budaya yang dirusak, benar ya? Nah begitu juga di dalam kerajaan Arab Saudi itu ternyata sudah ada, dan ini semua berjalan sebenarnya, hanya saja
di sebagian tempat mungkin kecolongan. Di sebagian tempat kecolongan, sehingga ada beberapa tempat-tempat sebenarnya kemarin sudah kita ceritakan, bukan ada beberapa tempat-tempat, banyak tempat-tempat yang sudah kecolongan, sehingga tempat tersebut sudah tidak bisa kita lihat lagi seperti keadaan di zaman baginda Rasulullah SAW. Artinya tidak ada yang tersisa dari masjid yang atau tempat lembah atau apapun yang berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW. Hampir-hampir kita bisa katakan yang bentuk asli dari zaman itu hampir-hampir sudah tidak ada. Mungkin Masjid Nabawi sendiri kalau kita lihat dan kita lihat dalam sejarah, masjid yang paling lama itu adalah masjid yang bagian depan, bagian Raudhah. Dan itu pun kalau kita lihat tiang-tiangnya itu, kata ahli sejarah, itu tiang bukan dari zaman Nabi. Karena kita tahu di zaman baginda Rasulullah terbuat dari tiang-tiang kurma dan pelepah-pelepah kurma. Nah kemudian nanti mungkin di era Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di era Sayyidina Umar ada pelebaran. Nah pelebaran ini juga mungkin termasuk di dalamnya ada renovasi sebagian tiang. Nah kemudian di zaman Sayyidina Utsman begitu juga, dan terus di zaman khalifah-khalifah itu terus ada pelebaran-pelebaran. Nah, sehingga bentuk asli dari masjid baginda Rasulullah SAW itu memang tidak ada lagi, tapi batasan masjid lama baginda Rasulullah itu masih ditulis. Jadi di tiang ini nanti kalau ini dia tiang lamanya, maka ditulis ini Haddul Masjidil Qadim, batas masjid lama. Artinya yang dimaksud di sini adalah masjid zaman baginda Rasulullah itu seperti ini. Nah, jadi ada tulisan-tulisan yang masih mereka tulis di atas tiang-tiang untuk memberitahukan bahwa ini tiang batas masjid lama. Nah, selanjutnya ini tiang batas pelebaran era Sayyidina Abu Bakar. Ini tiang pelebaran Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Nah, jadi di awal beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada perhatian khusus dari pemerintah sehingga mereka pun menugaskan dan membuat satu badan hukum yang jelas, di mana tugas utamanya adalah menjaga dan melestarikan peninggalan-peninggalan baginda Rasulullah SAW. Kedua, di dalam ketentuan dan aturan yang sudah dibuat berkenaan dengan pelestarian cagar budaya ini, mereka memasukkan aturan nomor 7. Mereka menyebutkan, jadi ini pemerintahan Saudi menyebutkan aturan nomor 7, peninggalan itu ada 2 kata mereka. Yang pertama, peninggalan yang bentuknya tetap permanen, ada peninggalan yang bisa pindah-pindah, seperti pakaian, seperti baju perang, pedang, itu kan sifatnya tidak permanen. Adapun yang permanen kata mereka seperti tempat-tempat, masjid-masjid, dan kemudian mereka juga menyebutkan di antaranya ada beberapa bukit, gua yang pernah dimasuki oleh baginda Rasulullah SAW, sumur-sumur yang pernah diminum oleh baginda Rasulullah, sumur yang pernah diludahi oleh baginda Rasulullah yang tadinya rasanya asin dan setelah diludahi baginda Rasulullah rasanya jadi enak dan lezat. Nah ini di antara peninggalan-peninggalan dan masuk di dalam aturan kerajaan Saudi, di mana mereka mengatakan peninggalan tersebut ada 2 bentuk, ada yang permanen dan ada juga yang bentuknya berpindah-pindah. Nah, kemudian di aturan berikutnya disebutkan di sini, diperingatkan bagi siapa saja yang merusak peninggalan, baik itu yang sifatnya bisa berpindah-pindah atau peninggalan yang berupa tempat, maka siapapun yang melakukan kerusakan terhadap hal tersebut maka akan ada hukuman yang keras terhadapnya. Nah, termasuklah di sini disebutkan bentuk perusakan itu termasuk menulis-nulis di tempat-tempat sejarah, baik dengan spidol. Nah, ini kadang kalau orang Indonesia
Dia datang misal ke Gua Hiro. Nah itu tidak sah kalau orang nulis nama orang ke Gua Hiro. Jadilah banyak nama kita tengok nama orang Jawa semua nih, nama orang Indonesia semua. Karena di Saudi sana kalau nyebut kita orang Indonesia nih Jawa juga nyebut kita. Ahlu Jawa itu yang dimaksud orang Indonesia. Jadi kalau mereka menyebutkan Jawa, yang dimaksud pokok nak Menton, nak Sulawesi, nak Kalimantan, dia nyebut kita nih Jawa. Jadi yang mereka kenal Indonesia ini Jawa. Jadi kalau dia bilang ahlu Jawa, yang dimaksud adalah orang Indonesia. Jadi yang kita lihat tulisan-tulisan itu nanti ada Pak, nama adik-adik semua, di lingkar nanti dibuat matahari. Jadi ini yang sebenarnya tidak tahu dia kepingin agar namanya dilihat setiap orang naik ke Gua Hiro, atau ingin kalau kita bilang mau nyari berkah, tidak seperti itu nyari berkah. Kalau yang model kayak gini malah ngasih berkah, malah kesannya dia ngasih berkah dengan naruh nama dia di situ. Jadi kalau kita lihat ada memang bentuk pelanggaran terhadap pelestarian cagar budaya atau hal-hal yang berkait dengan baginda Rasulullah SAW, termasuk tempat-tempat yang pernah berhubungan dengan baginda Rasulullah, antaranya Gua Hiro, Gua Thaur. Itu kalau kita lihat banyak sekali coretan, dan juga itu sebenarnya termasuk pelanggaran di sini, dan kalau ketahuan itu dihukum. Wanakash alaiha, cuma untuk ketahuannya ini sebenarnya susah karena di Gua Hiro ada CCTV. Kedua, yang naik ke atas itu hanya orang yang masih muda. Yang tua-tua udah cukup-cukup naik ke atas. Turun melompat-lompat. Tinggi Gua Hiro, lumayan. Pokoknya kalau naik turun bergetar kaki. Yang muda ini, gimana yang tua-tua naik Gua Hiro. Tapi kalau ada orang yang niat ingin tahu, kadang diberikan oleh Allah kekuatan. Jadi di dalam berziarah ini kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak masuk di dalam akal kita. Ada orang sakit, pergi ziarah umroh, tahu-tahu sampai di sana dia berjalan, dia sehat walafiat, lupa macam-macam tidak sakit sampai di sana. Nah, begitu juga pada saat naik Gua Hiro, kalau kita lihat nih ukuran orang nih, wah ini turun nih, pacak di bopong pakai tandu jenazah nih. Kalau kita lihat, tapi subhanallah naik, turun selamat. Habis itu malamnya umroh lagi. Dan banyak kejadian yang seperti ini kita temukan di Mekah dan di kota Madinah. Sehingga tidak heran kalau ada orang mengatakan, betul kami pada saat di kota Mekah dan di kota Madinah, penyakit kami itu terasa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antaranya pertama, kota tersebut kota penuh berkah. Kedua, pada saat kita minum Zam-Zam kata baginda Rasulullah, 5 syuribalah, tergantung niat apa yang kau niatkan. Kau niatkan untuk kesembuhan, kau niatkan untuk keselamatan, kau niatkan untuk kecerdasan, kau niatkan bermacam-macam niat duniawi atau ukhrawi, insyaallah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan minum Zam-Zam ini bukan cuma katanya. Ulama pun banyak dari mereka yang kalau sedang ingin ada hajat, mereka minum Zam-Zam. Jadi para sahabat, para tabi'in, para ulama, bahkan Abdullah bin Abbas itu punya doa khusus di dalam minum Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa min kulli da'in wa saqam. Jadi beliau setiap minum Zam-Zam minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, minta rezeki yang halal yang luas, kemudian minta disembuhkan dari segala macam penyakit. Ini doanya Ibn Abbas setiap kali beliau minum Zam-Zam. Dan lagi setelah itu Imam Syafi'i mengatakan, aku minum Zam-Zam untuk 3 niat, kata beliau. Jadi setiap beliau minum Zam-Zam, beliau meniatkan 3 hal. Yang pertama kata beliau, agar aku mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua kata beliau, aku ingin ahli di dalam berkuda. Kemudian yang ketiga beliau katakan, aku ingin ahli di dalam memanah. Dan diriwayatkan Imam Syafi'i
Kalau memanah ada target sasaran di depan, dia pegang 10 anak panah, maka tidak ada satu anak panah pun yang meleset. Ini Imam Syafi'i. Ini bukan saja terkenal dengan keilmuannya dan dikenal dengan ahli di dalam berkuda. Ini Imam Syafi'i. Berarti kalau kita lihat, Imam Syafi'i tidak hanya meminta urusan akhirat, juga meminta urusan dunia. Di antara yang lain, Imam As-Suyuti pada saat dia minum, dia niat agar di dalam ilmu hadis seperti Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan di dalam ilmu fikih beliau berharap seperti seorang ulama Imam Al-Qurtubi. Dan kata Imam Suyuti, aku rasa aku mendapatkan apa yang aku niatkan tersebut karena ilmunya Imam Suyuti begitu luasnya sampai beliau mengatakan untuk urusan ilmu hadis di zaman ini itu tidak ada yang di atas aku, kata Imam Suyuti. Jadi banyak dari ulama kita mengajarkan agar pada saat minum zam-zam itu benar-benar meniatkan, niat untuk kesehatan, niat untuk kecerdasan, niat untuk hafalan, niat untuk pemahaman terhadap agama. Niatkan dengan niat-niat yang banyak sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan, karena ada janji dari baginda Rasulullah, mana zam-zam itu tergantung niat kita pada saat meminumnya. Jadi tadi kalau kita lihat di Mekah dan Madinah ini selain ada air zam-zam, ada keberkahan, Mekah dan Madinah merupakan tempat di mana Allah mengkhususkan tempat tersebut diturunkan wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Di tempat di Mekah dan di Madinah, bagaimana mungkin tempat yang Allah khususkan untuk menurunkan wahyu, tempat tersebut tidak berkah? Belum lagi kalau kita lihat fadilah Masjidil Haram, fadilah Masjid Nabawi. Orang yang sholat di Masjidil Haram, kita ketahui satu sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000. Bayangkan, jadi orang yang ke sana sholat beberapa rakaat sudah mengungguli kita di sini yang tunggat-tunggit sampai beribu-ribu. Nah, kita sholat belum sampai beribu-ribu, di sana baru satu sholat sudah mengungguli 100.000. Jadi banyak sekali kelebihan dan keutamaan yang Allah berikan di kota Mekah, di kota Madinah. Jadi tadi kita berbicara tentang apa? Orang-orang Indonesia yang naik ke Gua Hiro. Tapi sekarang mungkin beberapa travel haji dan umroh mungkin meniadakan hal tersebut karena pertama itu memakan waktu, kedua tadi harus pilih-pilih orang, nggak semuanya bisa naik. Nah, begitu juga seperti apa? Mencium Hajarul Aswad. Kalau kita lihat Hajarul Aswad ini dikelilingi oleh orang-orang yang tidak putus-putus. Jadi tidak ada jeda untuk mencium itu dalam waktu kosong, nggak ada. Jadi kalau mau mencium pasti harus berdesak-desakan. Kita lihat dari jauh saja orang rebutan itu kadang, wah pasti mentah-mentah. Tapi orang yang niat untuk mencium, subhanallah Allah mudah. Tapi yang dari pertama, macam tidak bisa benar. Tapi yang niat, bisa insya Allah mencium bisa. Nah, jadi di kota Mekah itu kita jangan pesimis, kita optimis. Insya Allah bisa. Baru disampaikan oleh Allah. Jadi kalau dari pertama ada yakin macam tidak bisa ini. Pada disebut orang macam berdarah salah. Yalah, kirim salam dari jauh ya. Ada sebagian yang seperti itu karena melihat mungkin kondisi tubuhnya juga fit, dia juga mungkin umur. Nah, ada sebagian tidak bisa memang. Dan untuk memaksakan, tapi kita sekarang bukan berbicara masalah itu, tapi berbicara masalah bagaimana seseorang apabila dia sudah bertekad, Allah memudahkan untuk sampai kepada tujuannya, terutama kalau kita bertekad di kota Mekah dan Madinah. Jadi kayak tadi naik Gua Hiro, naik Gua Thawr tidak lebih tinggi dari Hiro. Jalannya tidak terlalu nanjak. Kalau Hiro lebih nanjak, jadi lebih capek. Kalau Thawr jalannya agak muter begini dan lebih lebih rendah daripada Gua Hiro. Tapi tetap capek juga. Untuk ukuran orang tua itu tidak dianjurkan sebenarnya.
Nah, tapi kembali kepada ada orang bertekad, banyak yang tua-tua naik ke atas. Sampai ke atas kita lihat ternyata sudah didahului oleh orang-orang yang mereka jauh umurnya di atas kita. Nah, di atas tadi berhubungan dengan tulis-tulisan, spidol, bahkan ada yang diukir. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang berziarah ke sana. Dan kalau ketahuan, tadi kita katakan itu akan ada hukuman. Tapi di atas sana tidak ada CCTV. Karena tadi alasannya tinggi dan tidak ada teknologi yang disediakan untuk naik ke atas seperti apa kereta gantung gitu, tidak ada. Tapi yang ada kereta gantung ini di Kota Thaif ada. Di Kota Thaif ada kereta gantung naik dari bawah ke Hada. Hada ini di atas Thaif lagi. Dan itu daerah pegunungan yang sangat dingin. Nah, di Kota Mekah tidak ada, tidak disediakan. Sehingga siapa yang mau naik Gua Hira, ya naik dengan melewati anak tangga di Gua Hira. Sampai di sana kita akan menemukan nanti di dinding-dinding itu memang sudah benar banyak sekali ukiran, spidol, bahkan cat. Jadi ini sebenarnya hal yang harus dilarang karena merusak tempat-tempat bersejarah. Kemudian dikatakan di sini bahwa hal yang paling dijaga di Kota Mekah dan Madinah karena menurut mereka ini adalah peninggalan yang paling besar, paling memiliki keutamaan. Kata mereka adalah masjid. Jadi masjid-masjid yang ada di Kota Mekah dan Madinah itu merupakan peninggalan yang nilainya lebih daripada yang lain-lain. Jadi ini masuk di dalam apa? Aturan mereka di dalam melestarikan peninggalan-peninggalan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk ke dalam makom baginda Rasulullah. Ini ternyata ada upaya-upaya. Pertama, upaya mengeluarkan makom baginda Rasulullah dari masjid, itu ada. Kedua, upaya merobohkan Qubatul Khadra, itu ada. Dan sudah pernah istilahnya kalau kita di sini undang-undang itu sudah hampir dimasukkan ke DPR. Jadi seperti itulah gambarannya. Tapi banyak yang menolaknya. Karena kalau sudah untuk Makkah dan Madinah, itu pasti ada ulama-ulama dari luar dimintai keterangan dan usulan mereka serta pendapat mereka. Karena Makkah Madinah ini milik umat Islam. Sehingga banyak sekali dari mereka yang menolak ketika hujrah atau makom baginda Rasulullah yang tempatnya berada di kamar Sayyidah Aisyah itu dikeluarkan dari masjid. Jadi tidak masuk bagian masjid itu hanya belok sini. Jadi ini di luar masjid. Kalau sekarang kan masuk dalam masjid. Kemudian kata Abu Maliki, untungnya pada saat ada upaya untuk mengeluarkan makom Nabi dari masjid, ada raja yang bernama Raja Khalid bin Abdul Aziz. Beliau marah karena ada upaya ingin mengeluarkan makom baginda Rasulullah dari masjid. Dan kemudian beliau memarahi orang-orang yang mengusulkan hal tersebut. Dan kata Abu Maliki, waktu itu banyak dari orang-orang yang mengusulkan ini sebenarnya sampai sekarang masih hidup, kata beliau. Dan orang-orang yang mendengar kejadian tersebut pun sampai saat ini, kata beliau waktu itu banyak yang masih hidup. Dan mudah-mudahan, kata beliau, Raja Khalid ini karena beliau punya jasa besar terhadap umat Islam, di mana ada upaya ingin mengeluarkan makom Nabi dari masjid, dan beliau yang menghalaunya dan marah pada saat itu. Mudah-mudahan beliau mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW di hari kiamat. Dan begitu juga kata beliau, setelah Malik Khalid ada Malik Fahad. Malik Fahad juga begitu juga tetap di dalam pendirian dan prinsip ayahnya dan orang raja sebelumnya, sehingga tidak dirubah. Masjid ini tetap meliputi makom baginda Rasulullah SAW. Nah, sekarang apa hubungannya dengan pembahasan
salafi. Jadi pernah tadi saya katakan ada upaya untuk mengeluarkan makom baginda Rasulullah dari masjid. Kedua, merobohkan Qubbatul Khadrah. Di sini pendiri salafi pernah berfatwa. Jadi kalau kita lihat upaya ini apakah benar dari pendiri Wahabi atau ini hanya kesalahpahaman dari pengikut-pengikutnya. Kita baca di sini di mana beliau menyampaikan bahwa yang pertama ada dua tempat beliau menyebutkan jawabannya terhadap beberapa tuduhan-tuduhan terhadapnya. Ada dua tempat, di antaranya satu surat yang beliau kirimkan ke orang Qasim, ke penduduk Qasim. Kedua, surat yang beliau kirimkan ke penduduk Irak. Jadi ada surat datang dari ulama-ulama Irak yang ingin klarifikasi dari Muhammad bin Abdul Wahab. Apa benar kau ingin menghancurkan Qubbatul Khadrah, kubah yang hijau atas makom baginda Rasulullah SAW? Apa benar kau ingin mengeluarkan makom baginda Rasulullah? Jadi ada 12 pertanyaan yang sangat masyhur yang dituduhkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Ini sudah kita baca sebenarnya di awal, kita ulangi. Di antaranya, yang pertama, bahwa ada tuduhan di mana Muhammad bin Abdul Wahab, tuduhan-tuduhan ini kalau kita lihat sampai sekarang orang Salafi masih berpegang teguh sama ini. Tuduhan-tuduhan ini. Tapi di dalam surat ini jelas-jelas Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, nanti jawabannya di akhir beliau katakan. Jadi tuduhan pertama bahwa siapa saja dari para ulama atau orang awamnya sekaligus dari 600 ke atas itu semuanya agamanya nggak jelas. Kata siapa? Kata Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kedua, Muhammad bin Abdul Wahab mengaku dirinya selevel dengan Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Dia mengaku. Abdul Wahab ini kan kalau kita lihat tahun lahirnya, ya ini kan 1100-an Hijriah. Berarti berapa ratus tahun? Sekitar 300 tahun yang lalu. Dia mengklaim bahwa dirinya sama dengan Imam Syafi'i yang hidup di tahun 150 Hijriah. Ilmunya sama dengan Imam Syafi'i, ilmunya sama dengan Imam Hanafi, ilmunya sama dengan Hambali dan Maliki. Ini salah satu tuduhan kepadanya. Jadi sudah dua tadi. Yang ketiga, dia mengaku dia tidak mengikuti ulama manapun. Jadi hukum yang dia dapatkan itu benar-benar dari pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah langsung. Dia tidak mengikut ulama manapun. Ketiga, dia mengatakan, kan para ulama mengatakan perbedaan pendapat antara ulama itu rahmat, sehingga umat ini bisa memilih, ada yang berat, ada yang ringan. Yang tidak bisa melakukan yang berat, dia bisa pindah melakukan yang ringan. Yang penting jangan sengaja nyari cuma yang ringan-ringan. Nah ini yang tidak boleh. Itu namanya tatabbu'ur rukhas, sengaja mencari yang ringan-ringan. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi perbedaan pendapat antara ulama itu kita sikapi dengan bijaksana. Kemudian di sini Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan perbedaan di antara ulama itu nikmah, celaka, bukan rahmat. Kemudian tuduhan berikutnya, saya dituduh mengkafirkan siapa saja yang bertawassul kepada orang-orang soleh. Dan saya dituduh saya mengkafirkan Imam Al-Busiri. Ini sekaligus kita kenalkan Imam Busiri ini sudah kita pernah baca manaqibnya di pembacaan Burda di pondok pesantren kita Ma'hadul Ilmi wa Tazkiyah di Magelang. Dan insyaallah sekalian juga kita undang para hadirin malam minggu ini untuk pembacaan Burda. Burda itu isinya pujian-pujian terhadap baginda Rasulullah SAW, di mana Imam Busiri ini
sembuh dari penyakit stroke atau lumpuhnya karena mengarang qasidah tersebut. Dan qasidah ini termasuk qasidah yang dibaca di seluruh dunia, di mana-mana dibaca. Nah, qasidah Burda ini isinya pujian terhadap baginda Rasulullah, mulai dari penyebutan tentang penyebutan tentang Al-Quran, penyebutan tentang Isra Mi'raj, penyebutan tentang sahabat-sahabat Nabi. Jadi seperti sirah Nabi, hanya saja bentuknya syair puisi. Dan kata para ulama, Burda ini termasuk syair puisi yang luar biasa maknanya dan juga luar biasa sebab dikarangnya syair puisi Burda ini sendiri tadi, di mana Imam Al-Busiri ini sakit, lumpuh, tidak bisa berdiri, dan kemudian setelah dia mengarang ini, dia bernazar untuk mengarang qasidah ini, dan kemudian Allah memberikan kesembuhan karena berkah dia mengarang qasidah Burda tersebut, sehingga qasidah Burda ini dibaca di mana-mana. Ada fasal terakhir di mana Imam Al-Busiri ini mengatakan, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka indal hululil hadithil adimi. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Nah, perkataan ini akhirnya jadi masalah, karena kita pada saat mengatakan berlindung kepadamu, itu kata-kata berlindung biasanya digunakan untuk kepada Allah, sehingga orang-orang Salafi langsung mengklaim bahwa siapa saja yang membaca Al-Busiri ini maka sudah syirik karena menganggap Nabi sebagai Tuhan. Tapi ternyata kalau orang Islam menyebutkan hal-hal yang seperti ini dan dia menyebutkannya tanpa meyakini bahwa Rasulullah adalah pemberi atau pencegah secara hakikat, artinya Nabi hanya perantara. Kalau dia meyakini seperti ini, maka dia telah menjadikan Nabi sebagai wasilah, bukan menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Tapi bila mana dia meyakini Nabi lah pemberi secara hakikat, tidak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di sini orang tersebut sudah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi pun pernah menyebutkan hal yang sama terhadap siapa? Hamzah, kashiful kurba. Kata Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib yang merupakan paman beliau, kashiful kurba, merupakan manusia atau makhluk yang membukakan kesulitan-kesulitan. Yang membukakan kesulitan Allah apa manusia? Allah. Lalu apakah kau mau menyebutkan Nabi juga syirik? Yang menyebutkan bahasa Hamzah kashiful kurban itu baginda Rasulullah. Artinya Nabi pun pada saat mengatakan yang dimaksud Nabi Hamzah ini sebagai penyebab, sering membantu orang, melapangkan kesusahan orang, melapangkan kesulitan orang. Dia membantu orang lain. Bukan berarti Nabi meyakini bahwa Hamzah adalah Tuhan. Begitu juga hal yang sama ketika kita berlari kepada baginda Rasulullah, datang kepada baginda Rasulullah untuk minta tolong, minta bantu, minta doa, sama. Jadi bukan hal yang dikategorikan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkataan Imam Busiri ini, kata orang-orang Wahabi sampai sekarang mereka paling gak senang sama Burda. Nah, makanya nanti kita tengok hari Minggu nih yang datang jangan-jangan. Jadi orang Wahabi paling gak senang dengan Burda. Alasan mereka kenapa? Fasal terakhir ini mengandung kesyirikan. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan kepadanya bahwa aku ini dituduh, kata Muhammad bin Abdul Wahab, aku mengkafirkan Imam Busiri. Kemudian aku juga dituduh bahwa aku pernah mengucapkan, kalau seandainya aku bisa menghancurkan kubahnya baginda Rasulullah, maka aku akan menghancurkannya. Jadi aku pernah dituduh bahwa aku pernah mengucapkan kalimat ini.
Kemudian aku juga pernah dituduh, aku pernah mengucapkan, jadi tuduhan ini ucapan Muhammad bin Abdul Wahab. Apa? Kalau aku bisa mengganti ada pancuran di atas Ka'bah yang dari emas, kalau aku bisa mengganti pancuran tersebut dengan kayu, maka aku akan ganti. Jadi aku dituduh aku pernah mengucapkan kalimat ini. Dan aku juga dituduh bahwa aku pernah mengharamkan ziarah baginda Rasulullah. Aku juga dituduh aku mengingkari siapa saja yang menziarahi kuburan ayahnya dan kuburan siapapun. Dan aku juga dituduh aku mengkafirkan siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah. Dan aku juga dituduh bahwa aku mengkafirkan ulama Ibnul Farid dan Ibnu Arabi, ulama tasawuf. Jadi dikatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab pernah mengkafirkan mereka. Kemudian ada tuduhan lagi, ada kitab Dalailul Khairat yang isinya adalah sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, sholawatnya setebal ini, jadi isinya semuanya sholawat. Ada fasal tergantung hari-hari. Jadi sholawat yang dibaca hari Senin, sholawat yang dibaca hari Selasa, sholawat yang dibaca hari Rabu. Sholawat Dalailul Khairat ini juga termasuk sholawat yang dibenci oleh orang Salafi. Makanya di sini kata Muhammad bin Abdul Wahab, di antara tuduhan yang dituduhkan kepadaku, aku ingin membakar kitab Dalailul Khairat. Ada tuduhan seperti itu. Tapi ini tuduhan sampai sekarang orang-orang Wahabi tidak senang sama Dalailul Khairat. Jangan Dalailul Khairat. Kalau kita misalkan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan kamilatan sallim salaman taman, atau tibil qulub, atau sholawat Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, atau sholawat yang lain, sholawat pokoknya yang lain selain sholawat Ibrahimiyah atau sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selain sholawat ini kata mereka, maka itu sholawat bid'ah. Terutama sholatan kamilatan itu sholawat syirik. Ada orang sholawat syirik. Tidak pikirlah. Orang sholawat syirik. Sering ngomong apa? Jadi di antara yang mereka pegang sampai sekarang, di antaranya itu tadi, mereka sangat membenci Dalailul Khairat. Kemudian kitab Raudhur Rayyahin, dan dia ganti Raudhur Rayyahin, kebun tanaman yang wewangian, taman yang isinya tanaman-tanaman yang wangi-wangi. Jadi nama kitabnya seperti itu, dan saya ganti nama kitab tersebut Raudhus Syayatin, taman setan-setan kata dia. Jadi ini salah satu yang dituduhkan kepada saya. Dan jawabku atas itu semua, Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, hada buhtanun adzim, ini benar-benar fitnah yang sangat besar. Artinya beliau menolak kalau dikatakan ini semua pendapat beliau. Beliau katakan, tegaskan bahwa semua ini tidak saya katakan. Artinya dia tidak mengatakan dirinya selevel Imam Syafi'i. Dia juga tidak mengatakan saya mengkafirkan Imam Busiri gara-gara mengatakan ya akramal khalqi. Juga saya tidak pernah mengatakan ingin merobohkan Kubah. Saya tidak pernah mengatakan saya ingin merobohkan pancuran di Ka'bah. Saya tidak pernah juga ingin membakar Dalailul Khairat, mengharamkan ziarah Nabi. Saya tidak pernah mengucapkan itu semua. Ini hanya fitnah kata beliau. Nah, jadi di sini tadi ada surat untuk orang Qasim, surat juga untuk orang Irak. Dua-duanya kurang lebih isinya itu sama. Nah, jadi kata beliau, di sini beliau menjelaskan untuk Dalailul Khairat ini ada kesalahpahaman. Jadi saya bukan mengharamkan atau menganggap orang-orang yang bersolawat dengan solawat yang tidak diajarkan oleh Nabi, seperti Dalailul Khairat, itu kan isinya solawat, tapi bukan solawat Ibrahimiyah atau solawat biasa Allahumma sholli ala Muhammad. Macam-macam bentuk solawatnya. Kalau kita lihat di dalam solawat tersebut, solawatnya bukan dari Nabi, tapi dari para ulama. Maka ada pendapat mereka, orang Salafi mengatakan, pokoknya semua solawat kalau bukan datang dari Nabi, maka itu bid'ah. Nah, kalau khusus solawat nariyah, itu gak cuma bid'ah, syirik.
Sholawat nariyah itu jangan setel di rumah, syirik. Sholawat macam keluarkan orang dari agama. Ini bahayanya sholawat. Jadi sholawat itu bahaya. Jadi orang nak sholawat itu takut. Kalau orang sudah mau sholawat takut, akhirnya apa? Bisa ada dekat sama Nabi. Orang mau sholawat ditakut-takuti. Jangan, kalau sholawat banyak-banyak jangan. Ada tuntunan, mendingan sholat, mendingan ngaji. Jangan banyak-banyak sholawat. Apalagi pakai tasbih itu 300, 400. Tidak ada zaman Nabi tasbih. Tidak ada zaman Nabi tasbih. Kalau mau bertasbih pakai biji kurma gitu. Ada biji kurma di zaman Nabi. Kemudian berikutnya, nah tadi Dalailul Khairat ini kata beliau itu fitnah. Sebenarnya kesalahpahaman ini berasal dari pada saat ada orang menanyakan Dalailul Khairat, bagaimana pendapat Anda wahai Muhammad bin Abdul Wahab tentang kitab Dalailul Khairat yang isinya sholawat terhadap baginda Rasulullah. Dia mengatakan, saya menasihati kamu agar kamu tidak menganggap Dalailul Khairat itu lebih afdol daripada Al-Quran. Jangan sampai pada saat kamu membaca Dalailul Khairat, kamu hanya sibuk baca Dalailul Khairat, kamu lupa membaca Al-Quran, sehingga engkau lebih mengagungkan Dalailul Khairat dan tidak mengagungkan Al-Quran. Ini yang dikatakan Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kata orang-orang yang ikut dia, tidak boleh bersolawat. Kata Muhammad bin Abdul Wahab, tidak boleh bersolawat. Padahal Muhammad bin Abdul Wahab bukan melarang bersolawat, tapi jangan menganggap Dalailul Khairat itu lebih agung daripada Al-Quran. Jadi baca Dalailul Khairat, tapi jangan sampai porsi Dalailul Khairat itu lebih banyak daripada membaca Al-Quran. Itu yang dimaksud oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu juga, saya tidak pernah, kata Muhammad bin Abdul Wahab nih, lihat, saya tidak pernah melarang siapapun mau bersolawat kepada Nabi dengan lafaz apapun. Siapa yang mengatakan? Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau kita dengar sekarang, kalau ada yang kamu buka habis nih, misalnya siapapun lah, ustaz-ustaz salafi kalau buka habis nih mengenai sholawat nariyah atau sholawat lainnya, hukum membaca sholawat nariyah, jika buka ustaz apa, ada kawan yang pun ustaz ada tempat dia buka. Mereka sebut, mereka tulis, mereka tengok macam mana pendapat mereka tentang membaca sholawat selain sholawat Ibrahimiyah dan itu tadi. Tapi apa kata Muhammad bin Abdul Wahab di pendiri dengan kode istilah? Dia mengatakan apa? Dia bilang, saya tidak pernah mencegah siapapun ingin bersolawat dengan bentuk lafaz apapun. Jadi ini berdirinya mengatakan hal yang demikian, tapi banyak dari pengikut-pengikutnya yang masih tidak memahami dari apa yang dikatakan oleh pendirinya sendiri. Allah besok nanti akan kita lanjutkan lagi, karena kitab ini insya Allah nanti juga akan kita khotamkan. Jadi nanti kita pilih tempat yang mungkin di Masjid Jami. Tapi kalau Masjid Jami ini masih lama karena Senin ini sudah ada majelis. Nanti kita umumkan untuk khotaman, karena kita tinggal 5 lembar lagi. Jadi nanti kita akan umumkan khotaman kita ini sekaligus kita memulai iftitah kitab baru lagi, ya. Kita sekalian iftitah dan ikhtitam. Nah, mudah-mudahan khotam dan cuma khotam dibarengi paham. Ya, kalau cuma khotam nggak banyak kitab yang kita khotam. Tapi belum tentu kita paham. Mudah-mudahan paling tidak kita dapat menyerap setiap hari itu ada ilmu yang kita dapat. Atau paling tidak kalau ada ilmu yang kita dapat, duduk dan kita berkumpul di sini sudah berkah, sudah dapat ampunan, sudah dapat rahmat. Ada usaha untuk paham-paham bulan lagi lah, bulan duduk jalan alhamdulillah. Kau bisa kampung ngayal, awas kan, penting duduk. Itikaf di masjid, duduk bergabung sama orang-orang baik, insya Allah nanti juga akan dikumpulkan bersama orang-orang baik. Ya Rabbana karamna bi annana tarabna wa annana asrafna wa asrafna
Mustafa Rasuli nahtabi kulli suli Sallallahu wa sallam Rabbi alaihi hatta habli wa alihi wa sahbihi ala tasdik Rabbi walhamdulillahi bil badri wat tanahi walhamdulillahi bil badri wat tanahi. Untuk malam Jumat seperti biasa kita libur, dan untuk malam Sabtu insyaallah di Masjid Amaliyah Kebun Nanas seperti biasa pada maghrib sampai sholat isya. Dan untuk malam Minggu seperti yang tadi sudah kita umumkan, insyaallah ada pembacaan burdah di Pondok Pesantren Ma'hadul Ilmi wa Tazkiyah di menjelang Ramadan. Mudah-mudahan semua bisa ikut meramaikan dan memakmurkan serta mengajak kawan-kawan lain untuk berpartisipasi dan juga untuk ikut serta